anak-anak ibu kelas 8, apa kabarmu hari ini? Ibu harap dalam keadaan baik. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita IPS, yaitu kita akan melaksanakan evaluasi bab materi pluralitas masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah ibu sampaikan dan ibu jelaskan pada materi minggu lalu, apa saja yang terkait dengan materi kita, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia yang berbicara tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu maka kamu akan melakukan evaluasi yang soalnya akan kamu jawab terlebih dahulu dengan melihat video ini dan menuliskan jawaban hanya optionnya saja di buku tulis terlebih dahulu. Contoh, nomor 1 soalnya kamu baca dan akhirnya kamu memilih jawabannya adalah C. Maka kamu akan menuliskan di buku tulismu jawabannya C. Demikian selanjutnya sampai dengan nomor yang terakhir. Setelah kamu tuliskan jawaban daripada soal-soal ini, maka kamu beralih ke Edmodo, lalu tag quiz, dan masukkan seluruh jawaban yang sudah kamu tulis di buku tulismu di quiz yang telah ibu siapkan di Edmodo. Oke anak-anak ibu, apakah sudah mengerti apa yang sudah ibu jelaskan? Nah, kita akan memulai dari nomor 1. Nomor 1, multikultural berasal dari kata titik-titik dan titik-titik. Ada 4 pilihan, silakan dipilih apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Jawabanmu yang paling tepat menurut pendapatmu. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Kata plural artinya titik-titik, sedangkan pluralitas berarti titik-titik. Nah, di jawaban A, di jawaban B, di jawaban C, di jawaban D. A, tunggal dan persatuan. B, banyak dan berbeda. C, jamak dan kemajemukan. D, satu dan berbeda-beda. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan langsung ditulis jawabanmu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini perhatikan baik-baik. Gambar tersebut menunjukkan tempat ibadah agama apakah itu. Nah, tidak mungkin kamu tidak tahu, nak. Itu sudah mulai dari SD kamu pelajari. Nah, agamanya apakah agama Islam, apakah agama Kristen, apakah Hindu atau Konghucu. Silakan dilihat kembali gambar ini. Oke, sudah kamu tuliskan? Silakan dituliskan jawabannya. Baik, kita masuk nomor 4. Yang merupakan hari raya agama Hindu adalah A. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. B. Hari Raya Waisak dan Asyada. C. Hari Raya Galungan dan Nyepi. D. Hari Raya Natal dan Paskah. Ibu ulangi lagi ya. Yang merupakan hari raya agama Hindu, yang manakah dia? Apakah Idul Fitri dan Idul Adha? Apakah Waisak dan Asyada? Apakah Galungan dan Nyepi? Atau Hari Raya Natal dan Paskah? Silakan dipilih. Kita masuk pada soal yang kelima. Suatu keseluruhan yang kompleks terdiri atas seni, ada istiadat, kepercayaan, kesusilaan, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat merupakan pengertian dari kebudayaan menurut siapa, nak? Apakah Arlington? Apakah B. Kuncharaningrat? Apakah B. Taylor? Apakah D. J.J. Honigman? Silahkan dipilih di antara keempat option tersebut. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Menurut ahli sosiologi J.J. Honigman ada 3 wujud budaya, yaitu
ide perbuatan dan teknologi. Kemudian B, gagasan aktivitas dan artefak. C, berpikir kegiatan dan kesenian. D, alam sadar organisasi dan alat-alat. Nah, di manakah yang menurut ahli sosiologi Gigi Honingman 3 wujud budaya? Silakan dijawab. Oke, kita masuk soal nomor 7. Buku dan karya-karya tulis merupakan wujud kebudayaan berupa A, gagasan, B, aktivitas, C, artefak, D, teknologi. Yang mana kira-kira yang menurutmu merupakan perwujudan dari kebudayaan? Baik, kita masuk ke nomor 8. Ada 7 unsur kebudayaan yang terdiri atas peralatan, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Dan yang ketujuh unsur kebudayaan ini merupakan pendapat dari siapa? Apakah Linton? Apakah Kuncharaningrat? Apakah E.B. Taylor atau J.J. Honingman? Pendapat siapakah dari yang ketujuh unsur kebudayaan tersebut? Sudah? Apakah sudah dijawab? Oke, nah kita masuk pada soal nomor 9. Berusu, abai, kenya, bulungan, tidung, dan kayan merupakan beberapa suku bangsa. Dari provinsi manakah dia, nak? Apakah Sumatera Barat? Apakah Nusa Tenggara Timur? Apakah Sulawesi Utara? Apakah Kalimantan Timur? Silahkan dipilih. Ya, yang mana dia adalah suku bangsa, dari provinsi mana suku bangsa tersebut? Silahkan dipilih jawabannya. Oke, kita masuk ke nomor 9. Sorry, tadi sudah nomor 9. Sekarang ke nomor 10. Baik. Nomor 10 ini ada peta Indonesia. Di peta Indonesia ini mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, perhatikan di wilayah nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah dinomori. Yang ditanyanya Banjarhulu dan Banjarkuala berada pada wilayah dengan nomor, berarti kita harus tahu dulu provinsi mana dia, ya, supaya kita ketahui letak daripada wilayah Banjarhulu dan Banjarkuala, supaya bisa nanti ditentukan di daerah apakah di Sulawesi kah dia, apakah di daerah Papua, apakah di Pulau Jawa, Kalimantan, atau Sumatera. Nah, opsinya ada di dalam ini. Pilihannya apabila nanti kamu memilih A, nomor 1 berarti dia di Sumatera, nomor 2 berarti dia di daerah Papua, nomor 3 berarti dia di daerah Kalimantan, nomor 5 berarti dia di daerah Jawa. Silakan lakukan pemilihannya di manakah dia. Oke, baik anak-anak ibu, demikian soal yang bisa kamu jawab hari ini. Jawablah dengan baik dan lakukan. Setelah sudah selesai kamu jawab, ibu ingatkan kembali untuk tag quiz di @modo. Sebelum men-tag quiz, ya jangan langsung di tag quiznya dulu, ditonton dulu video ini baru dijawab. Setelah itu tag quiz agar kamu memiliki waktu untuk menjawab di buku catatanmu. Oke anak-anak ibu, demikian pembelajaran yang bisa ibu sampaikan hari ini. Selamat mengerjakan dan kumpulkan tepat waktu sebelum jam 9 malam. Sampai jumpa di pertemuan kita yang akan datang.